Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, bersyukur pada pada pagi hari Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah kebesaran-Mu ya Bapa. Ini semua anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan kepada kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Dan saja ya Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamah telinga kami, jamah hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh menangkap firman-Mu, percayakan firman-Mu, dan kami mengalami kuasa firman-Mu Tuhan. Kami mematahkan, menghancurkan setiap roh yang tidak berasal dari Allah, mengganggu, menghambat, mencuri setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tempat ini. Kami ikat dalam roh, kami patahkan, hancurkan kuasanya. Kami buang ke neraka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati benih firman-Mu boleh jatuh di tanah yang baik, sehingga tumbuh dengan suburnya, menghasilkan buah lebat menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita yang percaya katakan amin. Jangan dulu teman Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat datang. Selamat berjumpa lagi. Ya, baru semalam kita berjumpa, hari ini berjumpa lagi. Ya, semua kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan kepada kita semua. Amin. Mari saya mengajak kita untuk buka firman Tuhan bersama-sama dalam Injil Matius pasal 1. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Baik, jika sudah mendapatkannya, mari saya mengundang kita untuk bangkit berdiri sebentar. Kita angkat Alkitab kita, katakan sudah saya. Yang enggak bawa Alkitab boleh numpang kepada teman-teman yang bawa Alkitab. Mari sama kita ucapkan, Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Ketika saya membacanya, ketika saya mendengarnya, ketika saya percaya, saya taati, maka hidup saya pasti akan diberkati Tuhan. Hari ini juga. Katakan amin. Silakan duduk di Tuhan. Kita membaca berganti-gantian. Saya akan membaca ayat 18 ayat genap, dan Bapak Ibu saudara Tuhan membaca ayat ganjil ayat 19 dan seterusnya sampai ayat 25. Saya akan mulai lebih dahulu. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum dengan secara diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tapi dia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Amin. Selamat hari Natal. Ya, luar biasa kita masuk di bulan Natal. Kita bersyukur ya, oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kita boleh berkumpul bersama-sama. Ya. Jadi hidup kita ini kita harus meraih kesempatan bagi Tuhan. Ya, kesempatan itu kalau kita tidak meraih, kita bisa melewati berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan janji kepada kita. Saya pribadi, Bapak Tuhan, saya pribadi bukan seorang yang ahli berbicara, ya karena apa? Ya saya pendidikannya nggak tinggi, sekolah nggak tinggi, ya SD pun tidak tamat, bukan seorang yang pandai, ya dalam ilmu studi atau berbicara, tetapi
saya terus punya kesempatan untuk berbicara. Ya, ini kesempatan yang saya raih. Ya, ada orang pandai berbicara, tetapi dia nggak punya kesempatan untuk berbicara di atas mimbar ini. Saya yang kurang pandai berbicara, tetapi saya terus punya kesempatan untuk berbicara di atas mimbar ini. Ya, kesempatan itu saya raih, maka saya dibentuk sehingga saya pandai berbicara sekarang. Ya, jadi kita melihat ada namanya dalam secara Alkitab firman Tuhan, ada namanya Yusuf dan Maria. Mereka punya kesempatan yang terbaik di antara orang pada sejamannya. Ya. Mungkin di situ zaman itu banyak orang yang hidup kudus, lurus, orang yang rohani mungkin. Tetapi yang mendapatkan kesempatan kasih karunia daripada Tuhan hanya namanya Maria dan Yusuf. Mendapatkan apa? Mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Kasih karunia di hadapan Tuhan, kesempatan yang terbaik harus kita tangkap. Jangan dilewatin. Tetapi itu nggak gampang. Karena apa? Firman Tuhan berkata, mereka baru bertunangan, belum nikah, baru bertunangan. Tetapi ternyatanya malaikat Tuhan datang kepada Maria. Dia mengatakan, engkau akan mengandung, akan melahirkan seorang bayi, juru selamat dunia. Secara kedagingan kita bisa menolak. Anak-anak gadis yang di sini yang belum nikah, 1, 2, 3 orang, ya, 4 orang. Ya. Mau bertunangan, ya lagi tunangan, terus datanglah orang katakan, kamu akan hamil. Kira-kira mau nggak? Secara kedagingan pasti nggak mau. Orang saya belum punya suami, baru tunangan. Kalau seandainya saya hamil sekarang, apakah calon suami saya itu masih mau pada saya? Ya. Secara kedagingan, ya kita akan menolak. Ya, tetapi secara rohani itu, ya karena firman Tuhan berkata, Maria adalah perawan suci. Dia adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga dia mendapatkan kesempatan kasih karunia daripada Tuhan, dan dia tidak melewatkan. Dia mengatakan, sesungguhnya saya ini adalah hamba Allah. Terjadilah padaku sesuai dengan apa yang kau katakan. Luar biasa. Pertama, Maria dikunjungi, dilawat oleh malaikat Tuhan. Kedua, tunangannya yang bernama Yusuf mendengar dia belum apa-apain Maria itu, kok dia hamil. Sini, yang lajang, yang belum punya istri, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, banyak hari ini. Ya. Kira-kira, ya kan, kita belum sentuh wanita itu, dan tiba-tiba kita dengar dia hamil. Apa yang harus kita perbuat? Ya. Secara kedagingan kita akan penolakan. Ya, kita, rektur saja barang ini. Ya, nggak jadi. Ya, dan itu wajar-wajar saja. Ya, sebagai manusia, sebagai keinginan daging, itu wajar-wajar saja. Kita semua bisa pikir seperti itu. Dan Yusuf ternyata seperti itu juga dia pikirkan.
Dia bermaksud diam-diam untuk apa? Menceraikan istrinya. Calon tunangannya itu, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi datanglah malaikat Tuhan, datang kepada Yusuf dan berkata, jangan takut, ambillah dia sebagai istrimu. Sebab anak yang dalam kandungannya adalah daripada Roh Kudus. Luar biasa. Hari ini kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita. So kita mendengarkan khotbah pada pagi hari ini bukan kebetulan, ya. Kalau bukan Tuhan atur gak mungkin, ya. Kami khotbah di sini, saya khotbah di sini, dan Pak Sari sama jemaat masih di Pulau Tre. Nggak bisa dengarkan khotbah saya hari ini, ya. Tetapi luar biasa, ya. Mereka nggak langsung pulang ke Pulau Tre, tetapi mereka singgah di sini untuk beribadah kepada Tuhan dulu. Amin. Untuk mencari Tuhan dulu. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan, dicukupi kepadamu. Amin. Kita utamakan Tuhan, percayalah, maka kita akan menerima janji-janji Tuhan kepada kita. Jadi keinginan daging itu pasti ada, tetapi kita pilih, mau kita turuti karena daging atau kita turuti keinginan roh. Turuti keinginan daging, maka pasti ada penolakan karena daging lemah. Tetapi menuruti roh, maka kita menjadi apa? Orang-orang yang penurut, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang tidak sombong, tetapi orang-orang rendah hati, orang-orang yang mau diarahkan oleh Tuhan. Saya ingin ajak kita lihat satu bagian firman Tuhan lagi sebelum kita lebih lanjut, lebih mendalam. Kita dengar firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 2. 1 Korintus pasal 2 ayat 14, 15, 16. Saya akan baca untuk kita semuanya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati diri dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bapak Ibu Tuhan, bagi duniawi, percaya kepada Tuhan adalah suatu kebodohan. Itulah orang-orang yang hidup secara kedagingan. Terus terang bagi Tuhan, kalau saya mau ikut pikiran daging saya, ya itu juga memberontak. Untuk apa saya ke gereja terus? Untuk apa saya ke rumah-rumah sakit doakan orang-orang sakit? Untuk apa kami setiap hari di menara doa dan yang untuk berdoa setiap hari? Secara kedagingan itu tuh apa? Buang-buang waktu. Doa-doa kayaknya nggak ada artinya. Ya, untuk apa? Penolakan itu, keinginan daging itu ada. Karena apa? Keinginan daging itu lemah. Keinginan daging itu membuat kita berontak. Keinginan daging itu membuat kita tidak terima. Tetapi kita kalau mau hidup secara rohani, kita mau hidup di pimpin roh Allah, maka hidup kita itu kita akan tunduk kepada Allah. Berbicara tentang ketaatan, berbicara tentang penundukan itu tidak gampang. Karena apa? Keinginan daging itu tidak bisa hilang dalam kehidupan kita. Biarpun sekalipun kita sudah jadi pendeta, biarpun kita sekalipun sudah menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan, tetapi keinginan daging itu pasti ada. Gimana caranya? Yaitu kita tidak lagi hidup menuruti keinginan daging. Karena keinginan daging adalah apa yang saya senang saya lakukan.
Apa yang saya tidak senang, saya tidak lakukan. Ya, biasanya seperti itu. Keinginan daging saya, maaf ya, saya suka mabuk. Itu keinginan daging apa keinginan roh itu? Keinginan daging ya. Tapi kalau ditegur oleh keinginan roh, merajuk dia, besok tak ibadah dia. Keinginan daging. Gue suka gue lakukan, gue tak suka gue tak lakukan, itu keinginan daging. Ya, ditegur hamba Tuhan, ya, besok tak ibadah. Itu apa ibadah? Itu nembak-nembak tuh, marah-marah itu pendeta itu, suruh kita tuh sama minum. Kan enak minum-minum kan? Abang mabuk deh. Mantan dulu. Ya, mantan sudah bertobat. Ya kan, air kata-kata aja kan. Kalau tak minum tak pandai berbicara. Kalau udah pandai minum, wah, semua bisa bicara dia. Ya, mau A sampai Z semuanya bisa keluar dari mulutnya. Ya kan? Air kata-kata. Halo, kita mau hidup mengikuti keinginan daging atau keinginan roh. Kesempatan untuk kita menerima kasih karunia Allah, yaitu percaya kepada setiap perkataan roh, percaya kepada setiap firman Tuhan, maka hidup kita itu pasti akan menjadi sejarah. Seandainya Maria dan Yusuf tidak meraih kesempatan itu, mereka tidak ada dalam Alkitab. Ya. Nama mereka diingat, nama mereka diceritakan karena apa? Mereka meraih kesempatan itu, dan mereka tunduk kepada Allah dan lawan kepada iblis. Keinginan daging itu, maka keinginan daging itu akan pergi daripada. Apalagi keinginan daging, asap ngepul-ngepul ya. Ya, asap ngepul-ngepul. Ibadah, rohani sekali. Sekali keluar dari ruangan gereja, asap ngepul-ngepul. Nampak pendeta, lagi ngapain itu? Berhenti merokok kau ya? Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Iya Pak dalam pendeta ya kan. Besoknya Pak Sari cari, mana jemaatku yang saya tegur semalam? Kok minggu ini tidak datang ibadah lagi? Ya, hati-hati dengan keinginan daging. Ya, Yusuf mau lari tadi, tak jadi dia kawin, tak jadi menikah dia, mau lari dia, mau kabur dia. Tetapi Roh Allah, malaikat Allah ingat dia kembali. Dia harus taat akan firman Tuhan. Kalau hari ini kita diingatkan oleh hamba Tuhan, kita diingatkan oleh firman Tuhan, maka taatlah. Taatlah. Ya, karena apa? Itu minuman itu nggak murah juga itu. Ya. Rokok sekarang pun nggak murah juga itu. Berapa rokok harganya? Satu bungkus berapa rokok itu? Ya? Yang paling murah? 10.000. Yang mahal? Waduh, yang 50 kali 10, 500 kali 30 hari, 1,5 juta. Rugi lu tak dengar suara Tuhan. Ya, 1,5 juta itu hanya jadi apa? Asap. Habis gitu saja. Ya. Saat dia tinggal di Batam, makan KFC di Batam. Ya. Makan enak, kata firman Tuhan. Kalau kita taatkan firman Tuhan, kita makan yang enak-enak. Ya. Oleh karena keinginan daging itulah membuat kita memberontak, membuat kita tidak taat akan firman Tuhan. Tetapi kalau kita dengarkan suara Tuhan, kata mau hidup, mendengarkan suara Allah, maka kita harus taat. Apalagi keinginan dagingnya. Wah, itu istri orang mantap itu, seksi itu. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Istri orang bohai. Wih, sweet. Wow. Ya, hati-hati. Terkadang kita melihat rumput tetangga lebih hijau. Sekali kita dekat, ternyatanya rumput itu adalah rumput plastik.
rumput yang palsu. Dari jauh kelihatannya menggiurkan, sangat menarik. Tetapi sudah dekat, sudah tercium baunya, lupanya palsu semua isinya. Ya, bikinan daging. Ada seorang ibu, dia bertengkar dengan suaminya. Karena apa? Setiap kali suaminya minum, mabuk, dia smackdown istrinya. Ya, setiap kali dia minum, dia mabuk, dia smackdown istrinya. Sampai biru-biru istrinya dibikin. Ya, istrinya nyanyi lagu, pulangkan saja aku pada ibuku. Ya kan? Dan dia kado kepada orang tuanya. Ibunya katakan, jangan bercerai, bertahan saja. Nanti suamimu akan berubah. Tetapi bapaknya berkata lain. Cerai saja, laki-laki masih banyak. Ya, bapaknya mengatakan, cerai saja, laki-laki masih banyak. Sementara istrinya, mama yang katakan, jangan bercerai ya nak, jangan ya dek ya, jangan ya dek, jangan bercerai ya. Satu suara malaikat, satu lagi suara iblis. Bukan bapaknya iblis, suaranya itu, cerai saja. Ya. Dan akhirnya dia mengambil keputusan keinginan daging. Daripada saya hidup tersiksa, mendingan saya cari yang baru. Dan dia tinggalkan suaminya, hidup merantau ke suatu kota yang lain, dan dia ketemu dengan princess yang baru. Wah, ini yang cocok buat saya ini. Ya, ini lebih ganteng, ini lebih baik pada saya. Cinta pertama. Ya kan? Cinta pertama itu memang membuat hot, ya, membuat gak bisa tidur. Asal dia telepon kita, oh ini ayang tuh telepon ini. Aduh, ya ayang, di mana ayang? Haleluya. Ya, rumput tetangga selalu lebih hijau. Tetapi ketika dekat, lupanya kita pegang rumput itu, ternyata rumput itu plastik. Dan kalau kita domba, bisa nggak kita makan rumput plastik itu? Halo? Kalau kita domba, kita makan rumput plastik itu, bisa nggak? Ke rumah sakit langsung. Ya, operasi ususnya. Dokter bingung, kok plastik semua nih ususnya? Ya, karena apa? Makan rumput plastik. Dan berjalan waktu, mereka lebih dekat, satu sama yang lain sudah saling mengenal, dan ternyata banyak kepalsuan di cinta mula-mula. Banyak kepalsuan. Ya, ternyatanya, I love you, you love me. Ya, banyak kepalsuan. Jangan sampai terjadi kita cinta Tuhan, tetapi adalah palsu. Bukan asli sesungguhnya kita cinta Tuhan. Kalau asli kita cinta Tuhan, maka kita akan meninggalkan semua keinginan daging. Dan apa yang terjadi? Dia nyanyi lagi lagu. Dapat suami yang kedua, dia nyanyi lagi. Pulangkan saja aku pada orang tuaku. Baliklah dia datang cari orang tuanya lagi. Dan kali ini gak tanya lagi. Dan dia tinggalkan suaminya lagi. Pulang ke kampung halamannya, dia ketemu lagi tampan, muda, ini lebih muda ini, tampan lagi. Ini pink asli ini, rumput yang hijau ini. Wow. Dan ternyata baru nyanyi lagu itu kan, sakitnya tuh. Saya tidak mau nyanyi, mau nyanyi ya. Sakitnya tuh, sini. Ya. Hati-hati kena daging, itu membuat engkau sengsara. Itu yang menghancurkan rumah tanggamu, itu yang menghancurkan masa depanmu. Karena apa? Engkau hidup mengikuti keinginan daging. Tetapi kalau engkau hidup
mengikuti roh, maka percayalah, anak cucumu pasti diberkati oleh Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, angkatan orang benar, anak cucunya pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, kita sebagai orang tua, kita punya istri, kita punya suami, kita punya anak, hargailah pemberian daripada Tuhan. Percayalah bahwa sesungguhnya di dalam diri kita inilah ada yang asli. Ada yang asli. Ya. Jangan biarkan yang asli itu pergi. Tapi mari kita jaga baik-baik yang asli itu. Karena apa? Yang asli itu akan memberkati masa depan kita. Seandainya Yusuf dan Maria dia tidak menjaga yang aslinya itu, ya, yaitu anak yang daripada Roh Kudus itu, maka hidup mereka pasti berantakan. Tetapi karena mereka menerima kesempatan yang baik, Maria mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, dan Yusuf juga diberkati Tuhan secara luar biasa. Ya, mari hari ini bukan kebetulan kita boleh bersama-sama berkumpul mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita raih kesempatan itu. Seperti kita menerima berjalan kudus tadi, kalau kita merasa ada yang suatu tidak beres, ya, ada satu mulai melenceng dalam firman Tuhan, mari minta ampun kepada Tuhan. Kita semua punya potensi untuk berbuat dosa. Kita semua punya potensi besar untuk hidup menurut keinginan daging. Ya. Tetapi kita harus apa? Kita tinggalkan semua keinginan daging. Kita harus apa? Hidup menurut keinginan roh. Saya punya FB Bapak Tuhan. Ya, saya punya FB Facebook, ya, saya pakai, dan situ banyak sekali orang-orang baru ajak saya berteman. Dan ternyata saya melihat banyak single parent, ya, atau wanita single yang ajak saya berteman, banyak sekali, ya. Dan saya tidak ada maksud apa, ya, saya terima, namanya orang ajak friend, ya kan, saya terima, banyak sekali. Dan ternyata setelah kita terima, dia jadi friend kita, mulai dia messenger. Koko tinggal di mana, Koko? Apa kabar, Koko, katanya. Koko Batam di mana tinggalnya, ya? Saya dah bunyi alarm saya. Ya kan? Roh Kudus mengingatkan saya. Ini kalau saya teruskan bahaya ini. Ya, ini bukan pelayanan lagi ini. Ya, bahaya ini, ya. Dan saya cukup tahu saja ada message masuk, dan sekarang saya masuklah, biarlah nggak lihat. Bahaya juga ini, ya. Tapi untung juga ada seorang penolong yang Tuhan kirimkan, ya. Kita bapak-bapak, ya, ada penolong yang selalu menolong kita, ingatkan kita. Kalau penolong kita ingatkan kita, jangan kita berajuk, bapak-bapak. Ah, kamu tahu apa kamu? Diam. Diam. Cabu, mai tahu. Ya, perempuan jangan, betina jangan ngomong, diam. Hati-hati bapak-bapak, itu penolong yang Tuhan utus, yang Tuhan kirim untuk menolong kita, ingatkan kita. Itu udah lain itu, ya. Ngomongnya lain, kok. Ya, hati-hati, ya. Kalau nggak hati-hati, ada maunya, ya, pengalaman. Ya, jadi itulah iblis, dia sedang mengintai di ambang pintu. Dia berdiri di ambang pintu. Dia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atas. Ya, kita pikir iblis itu, ya, ada tanduk dua, mata merah, ada taring, ya kan? Kadang-kadang iblis itu seperti malaikat, ya. Seksi, mata sampai Tom and Jerry. Wow. Ya, ini malaikat apa iblis ini? Malaikat apa iblis? Yang merusak hubungan engkau dengan suami istrimu, itu adalah iblis. Yang merusak hidupmu itu, itulah iblis. Aduh, itu teman baik saya itu.
Rupanya ada apa-apa, dia datang ketemu saya. Rupanya teman curhat saya itu, ya kan, sambil datang sambil bawa teng 2 kaleng, teng, ya kan, teman minum, ya kan, itu teman saya, itu teman apa? Ya, iblis juga apa? Menyamar seperti malaikat terang. Ya kita melihat seperti malaikat, malaikatku datang bawa 2 kali, teng. Hati-hati, ya. Keinginan daging itu membuat kita jatuh ke dalam dosa. Keinginan daging itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Ya, awal mulanya manusia itu sahabat Allah, teman baiknya Allah. Karena manusia tidak taat mengambil buah pengetahuan itu yang dilarang oleh Allah tentang pengetahuan yang baik dan jahat, dan dia makan dan jatuh dalam dosa sehingga apa? Hubungan dengan Allah putus sama sekali. Tidak bisa dekat kepada Allah. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dia datang ke bumi ini. Dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang percaya dan tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Kalau kita tidak percaya kepada dia, maka kita akan binasa. Kita tidak raih kesempatan itu, maka kita akan binasa. Mari kita raih kesempatan itu. Mari kita percaya. Jangan lagi mau hidup menurut keinginan daging. Janganlah mau hidup menurut keinginan dosa. Tetapi mari kita matikan semua keinginan daging. Kita arahkan hidup kita, kita arahkan kuping kita untuk ikuti jalan Tuhan. Kami semalam sama Pak Yoko, ada beberapa, ada Pak Ameng, ada Pak Sarjito, ada Bu Lucy, ada Bu Acien. Kami lagi duduk makan, kami ngobrol-ngobrol. Ya. Kadang-kadang kami suka kena ngomel sama Pak Yoko. Saya bilang, Bu Lucy tenang saja, saya bilang Bu Lucy. Kalau kami kena ngomel Pak Lucy, kami bilang, itu masuk kan? Gak sempat masuk itu. Ngomel-ngomel gak sempat, dia mau masuk, keluar langsung nih. Ya kan? Tapi kadang-kadang ada juga, masuk kanan, keluar kiri. Pak Lucy jangan. Kalau masuk kanan, keluar kiri masih ada sangkut katanya. Ya kan? Mendingan gak usah, keluar aja langsung. Ya. Jadi kalau ada suara keinginan daging, ada ajak-ajakan yang membuat kita melakukan dosa, mental dia harusnya, jangan masuk. Ya, jangan sangkut di sini. Ya kan? Jangan kita menikmat pula. Oh haleluya, nikmat. Oh haleluya, keinginan daging. Oh keinginan dosa, nikmat. Oh jangan. Bahaya. Kata TikTok, jangan ya dek ya. Jangan ya dek. Ya. Memang menarik. Memang menggoda sekali. Ya. Kalau kita nggak hati-hati, bahaya. Ya. Tetapi mari kita belajar di firman Tuhan ini. Saya percaya kita semua yang hadir pada pagi hari ini, kita semua diubah mindset kita. Kita diubah pada Tuhan. Ya. Jangan kita membawa persembahan korban kepada Tuhan yang palsu. Tetapi bawalah korban persembahan Tuhan yang asli, yang berkenan di hadapan Tuhan. Percayalah, seberat apapun, ya pasti bisa melewati. Kenapa tadi ibu itu sampai 3 kali pernikahannya gagal? Karena dia tidak mendengarkan apa yang sudah dinasihati oleh ibunya. Ya. Kenapa ibunya pengalaman ya? Halo ibu-ibu, yang bapak-bapak terus ya. Halo ibu-ibu. Ya kenapa tadi ibu-ibu itu, ya ibu mamanya itu, ya kenapa nasihati dia jangan bercerai? Kenapa ya? Halo ibu-ibu. Ya? Yang bagus ya? Oh iya. Lagi? Dia menjaga rumah tangganya supaya jangan. Biar rumah tangganya jangan itu. Supaya rumah tangganya menjadi satu. Menjadi satu rumah tangganya. Terus ada lagi ibu-ibu? Halo ibu-ibu. Ini yang agak di belakang Nick nih. Halo, siapa namanya? Bu Lisa. Kenapa tadi ibu-ibu yang suruh anaknya jangan cerai? Seorang ibu pasti melakukan yang terbaik dan seorang ibu tidak mau anaknya. Begitu. Terima kasih. Ibu Saripah. Untuk saya keringat lu, keringat lu. Supaya jangan seperti dia lah Pak. Hah?
Jangan sama seperti ibunya. Berarti ibunya bercerai dong. Ibu Ayen. Sekali-sekali dengan Bu. Oh ini nih, Bu, istrinya Pak Sari nih. Bu Ayen lah sekarang. Belum ada yang pas. Di dalam firman Tuhan tidak ada perceraian. Oh itu ya. Tapi dia belum di dalam Tuhan waktu itu. Ya. Karena ibu-ibu itu dia sudah pengalaman. Dia sudah ditindas oleh suaminya. Bahkan dia sudah diusir oleh suaminya. Bahkan suaminya kemas bajunya itu usir istrinya. Tetapi istrinya bertahan sampai hari ini. Orang yang sukses baru bisa mengajar orang yang gagal. Kalau dia cerai, dia tidak akan, berarti dia gagal. Nggak akan mungkin bisa menasihati anaknya. Tetapi karena dia sukses, dia sudah bertahan. Dia sudah ditindas oleh suaminya, dia sudah diusir oleh suaminya, tetapi dia bertahan sampai hari ini. Bahkan dia sekarang ini sudah punya cucu, punya cicit. Bahkan hidupnya sekarang dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan tadinya suaminya yang jahat kepada dia, tiba-tiba suaminya baik kepada dia. Bayangin, seandainya dia cerai waktu dia diusir oleh suaminya, pergi saja kau, pergi saja kau. Dia pergi benar-benar hancur. Tapi dia tetap tahan. Pepatah kami orang Cina mengatakan, ya, jia ji sui ji, jia gou sui gou, jia ze wu li man san pao. Bu Saripah tolong terjemahkan. Harus ditahan. Ya. Macam mana Bu Ayen? Terjemahkan Bu Ayen. Jika kasih suci, jika kasih ayam ikut ayam, jika kasih anjing ikut anjing, jika kasih apa tadi terakhir Pak? Huli man san pao. Uli itu apa? Serigala Serigala ya, keliling sana. keliling dunia. Ya. Jadi kalau kita sudah percaya bahwa itu adalah istri yang Tuhan tempatkan pada kita, suami yang Tuhan tempat kita, ya, jangan melihat, jangan menoleh terus rumput tetangga. Ya, pasti lebih hijau punya, benar. Ya, kalau kita menoleh pasti lebih hijau punya. Ya, sekarang zaman TikTok ini bukan bapak-bapak lagi yang menoleh itu. Ya, ibu-ibu menoleh katanya. Ya. Tetapi kalau kita percaya, kita taat firman Tuhan, ya, kata malaikat itu jangan bercerai, jangan bercerai. Dan puji Tuhan, Yusuf tidak bercerai. Yusuf ambil Maria menjadi istri. Ya, mari kita ubah mindset kita, hati kita. Maka percayalah, Tuhan akan memulihkan rumah tangga kita. Ya, memang nggak gampang. Ya, Pak Pendeta ngomong enak saja, nggak pernah rasakan. Ya, nggak gampang. Ya, karena apa? Kita semua ini ujiannya beda-beda. Ada yang dalam rumah tangga, ada yang keuangan, ya, ada yang dalam apa? Tadi apa Mas lagi? Pekerjaan, ya. Ada apa lagi? Minuman keras ujiannya, ya kan? Minuman keras, terus asap ngepul-ngepul, ya kan? Jadi itulah ujian kita. Kita mau menikmati terus, ya, atau menoleh terus, ya. Jadi dengarkan suara Tuhan yang baik-baik, maka tangkap kesempatan yang Tuhan berikan, maka kita percaya hidup kita adalah kasih karunia demi kasih karunia. Ya. Kalau Tuhan kasih karunia dari Tuhan hadir dalam hidup kita, hadir dalam rumah tangga kita, apa yang terjadi? Manus sekarang, saya mau tanya Manus ini. Ya. Kalau kasih karunia daripada Tuhan itu turun atas hidup kita, ya,
apa yang dihasilkan atau buah-buah apa yang ada? Diberkati ya, diberkati ya. Boboro apa? Boro Kudus. Apa? Halo? Boro Kudus apa? Ketakutan semua ini. Nanti ditembak lagi sama pendeta. Enggak, ini enggak tembak ya. Ya, apa? Boro apa? Kasih. Apa lagi? Sukacita, damai sejahtera, apa lagi ya? Sabaran, kemurahan, kelembutan lewat itu ya, tak apa-apa. Kelembutan ya. Apa lagi? Penguasaan diri, boro terakhir itu ya. Apa lagi? Kebaikan. Satu lagi. Mengalah aja deh. Ya? Mengalah aja. Jangan mengalah ya. Mengalah kan ini arti kita tenang, udah kata Tuhan kan. Oh gitu. Tuhan tenang kok kita mengalah. Ya, mengalah juga kehendak Tuhan. Ya, karena apa? Terkadang kita tidak mau ngalah kan. Satu sama yang lain nggak mau ngalah. Kita mengalah kan agar merenungkan kebaikan. Ya, mengalah itu juga kehendak Tuhan, kemauan Tuhan. Terkadang kita juga nggak mau mengalah. Ya kan? Suami bilang suami benar, istri bilang istri benar. Ya kan? Anak bilang anak benar. Orang tua bilang orang tua benar. Karena apa? Tak mau ngalah. Ya kan? Coba kalau ngalah kan? Maafkan ya saya, sayang. Ya kan? Maafkan saya sayang, ya, saya tidak ulang lagi. Ada suami loh Pak, nggak ada suami sama Tuhan aja. Iya, benar. Benar Ibu, ya. Jadi kalau kita nggak ada suami, tapi kan ada anak. Ada? Ya, ada tetangga anak, ya. Jadi pasti ada, ya. Nanti anak-anak lah kita nggak cocok, ya, karena kemauan kita dia tidak turuti, ya, ataupun tetangga-tetangga kita ataupun teman-teman sahabat kita, ya. Di mana terjadi pertengkaran? Karena saling tidak mau ngalah, ya. Kalau Maria tidak mau ngalah, kalau Yusuf tidak mau ngalah, untuk apa saya ambil istri itu? Saya belum sentuh, udah ngandung, ya kan? Kalau tak mau ngalah kan? Saya belum sentuh itu, dia udah mengandung itu, ya kan? Kalau tak mau ngalah, kalau Maria tak mau ngalah juga, oh jangan malaikat, saya belum bersuami. Ya, ada yang mengatakan, bisa nggak kira-kira kalau nggak punya suami menghamil? Ya kan? Bisa lah, ya, karena firman Tuhan tulis seperti itu daripada Roh Allah. Ya, itu karena udah ada firman Tuhan. Tapi kalau waktu zaman Yusuf belum ada firman Tuhan, itu nggak gampang. Ya, itu nggak gampang. Tetapi percayalah, untuk menutupnya, Lukas 1 ayat 37. Apa itu? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Wish. Sama-sama kita ucapkan 3, 2, 1. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, sebab bagi Allah tidak ada suatu yang mustahil. Sekali lagi, lebih mantap, lebih tegas lagi beriman. 3, 2, 1. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Firman Tuhan. Mari saya